Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam rutin pekanan kita, kajian pekanan kita, kajian Islam terstruktur. Insya Allah pada kesempatan kali ini salah satu KIT yang paling mungkin di kepengurusan Rangga, Torik, dan kawan-kawan, salah satu KIT yang paling jauh kayaknya ya. Insya Allah kita akan masuk ke Ma'rifatul Insan. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kemarin akan direview dulu. Sebenarnya ini mind map dari Ma'rifatul Insan ya. Yang pertama kita sudah membahas tentang bahan baku dari manusia. Baru kita masuk ke sifat-sifat manusia itu di minggu yang lalu. Kita juga sudah membahas tentang ada manusia yang dicintai oleh Allah dan ada juga manusia yang dibenci oleh Allah. Baru berikutnya kita masuk kemarin ke terakhir ke musuh-musuh manusia. Ada iblis, ada syaitan. Dan kita juga sudah bahas secara garis besarnya. Nah, ini secara garis besar juga tentang komponen pembangun manusia. Ada roh, ada tanah, ada hati, ada akal, ada jasad, ada nafsu. Nah, sebenarnya kenapa kita membahas tentang ma'rifatul insan, salah satu yang Akang tangkap ya, mungkin ini yang dari Akang pahami aja dulu ya. Jadi kita kemarin udah bahas tentang tiga ma'rifat utama ya, ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinul Islam. Itu adalah 3 poin utama, 3 landasan pokok yang utama. Ketika kita menjadi seorang muslim, maka kita harus mengetahui ilmu tentang ketiga hal itu, gitu ya. Baru yang keempat ini kita bahas tentang diri kita sendiri sebenarnya. Dari sekian, ya kita pengen tahu gimana caranya biar kita sukses adalah kita tahu diri kita sendiri seperti apa. Kita pengen sukses dunia dan akhirat. Berarti kita harus tahu dulu sebenarnya diri kita itu seperti apa. Nah, ada orang-orang yang akhirnya dia mencoba untuk mempelajari dari sisi akademis, gitu ya. Ada orang yang belajar psikologis manusia dan segala macamnya. Ada juga orang-orang yang belajar dari pengalaman pribadinya, gitu ya. Ada orang-orang yang bisa untuk belajar dari berbagai macam hal yang sudah dia lewati dan akhirnya bisa berkesimpulan bahwa diri dia seperti itu. Ini 2 hal yang berbeda ya. Yang satu adalah tentang diri sendiri gitu ya. Yang satu adalah dari akademis. Nah, justru jika kita pengen tahu sebenarnya manusia itu seperti apa, jika kita pengen tahu manusia itu seperti apa, yang paling baik adalah kita ya langsung belajar dari yang memang menciptakan kita. Kita langsung baca dari Al-Quran. Nah, ini semua yang udah kita bahas, ya, sampai musuh-musuh manusia itu semua adalah firman-firman Allah. Allah menceritakan bahwa manusia itu seperti ini loh, gitu. Dan karena kita pun bagian dari manusia, bukan. Karena kita pun manusia, maka kita pun memiliki sifat-sifat seperti itu. Oke? Karena kita sebagai manusia, kita juga dikasih tahu sama Allah, pencipta kita,
Allah Azza wa Jalla. Nih, ada orang-orang yang dicintai sama Allah. Ada orang-orang yang dibenci sama Allah. Diceritakan juga ada beberapa kisah dari orang-orang terdahulu gitu. Nih, ada orang-orang yang dicintai dan ada orang-orang yang dibenci gitu. Otomatis ketika ada cerita-cerita itu, ada sifatnya, ada bahan bakunya, ada manusia yang dicintai, dibenci. Semua itu ada dalam diri kita sebenarnya. Nah, masalahnya mana yang lebih dominan gitu kan ya? Yang baik, yang buruk, sifat-sifat yang dicintai Allah atau sifat-sifat yang dibenci. Ketika kita turun gitu ya, kita juga yakin sama Allah, kita juga yakin akan ilmu yang Allah kasih tahu ke kita di firman-Nya bahwa kita juga punya potensi untuk menjadi baik gitu ya. Maka berusaha untuk lebih baik. Ketika kita lagi baik justru kita berpikir bahwa bisa jadi kita juga menjadi orang yang buruk gitu. Makanya kemarin ada beberapa tausiah dari beberapa ustadz juga menceritakan tentang ya sebaiknya kita evaluasi ke diri kita, jangan judge orang lain gitu ya. Jangan judge orang lain. Bahkan dalam kisah seorang pelacur pun bisa masuk surga. Tapi bukan berarti ini poinnya bukan berarti kita apa ya? Bukan berarti kita santai kepada dosa-dosa kita, tapi poinnya adalah bahwa seseorang itu masih punya potensi untuk menjadi lebih baik, bahkan menjadi orang yang dicintai. Allah membuka lebar kesempatan itu hingga kapan batasnya? Batasnya adalah maut. Maka kita nggak bisa ngejudge seseorang sekarang pada saat ini gitu ya. Dan ketika kita lagi naik, lagi yajid, lagi imannya naik, nah kita juga harus ingat jangan-jangan gitu ya kita bisa turun. Maka doa agar kita ketika turun dinaikkan lagi sama Allah. Atau misalnya ketika melihat orang, ketika kita naik, jangan langsung ngejudge orang. Bahkan bisa jadi kita berada di posisi itu juga waktu itu gitu ya. Nah itu ya. Jadi dan berikutnya kita ada musuh-musuh. Nah musuh-musuh ini yang akhirnya menyebabkan apa? Kita mayoritas bukan. Kita dominan untuk bersikap baik dan ataukah kita dominan bersikap buruk gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke peta hidup. Nah, sebenarnya peta hidup itu adalah bagian dari Ma'rifatul Insan. Ini adalah materi yang pertama kali disampaikan di kajian Islam terstruktur. Kita review, jadi kita hidup 2 kali dan kita mati 2 kali. Mati itu di sini dan yang kedua mati itu di sini ya. Jadi asalnya mati tidak ada berikutnya setelah di alam dunia meninggal gitu ya. Yang pertama hidup itu di alam rahim, yang kedua hidup itu di hari kebangkitan gitu. Di hari kebangkitan kita hidup 2 kali, mati 2 kali. Kenapa sih kita harus tahu ini? Kenapa kita harus tahu ini? Ya sama, mungkin akan review lagi ketika kita mau melangkah, ketika kita mau menuju kepada suatu tempat, gitu ya. Kalau kita nggak tahu jalannya, yang pasti kita mah tujuannya ke sana, tapi nggak punya kompas, nggak punya apa-apa. Contoh misalnya, kalau misalnya sekarang di sini ada GPS, ada apa gitu ya. Sok bayangin kalau misalnya kita di laut gitu ya, kita di laut, pakai perahu layar gitu, yang kesana kesininya bergantung sama angin gitu, dan kita nggak punya kompas apa yang terjadi. Ya kita tahu kita pengen kemana? Kita pengen ke darat misalnya. Kita tahu kita pengen ke darat, tapi kita nggak punya arah. Akhirnya ya alhamdulillah kalau nanti sebelum waktunya kamu meninggal ya kamu sampai alhamdulillah. Tapi kan itu akhirnya jadi gambling, ya nggak? Makanya kita harus tahu arahnya tuh kemana. Setiap fasenya itu apa aja gitu. Nah, makanya di sini ada fase-fasenya gitu. Mati, alam rahim, berikutnya kita masuk ke alam dunia, baru masuk ke alam kubur, baru nanti dibangkitkan, baru nanti ya kita semua di padang mahsyar, dihisab, dibagikan catatan amal, ditimbang, baru masuk ke telaga Rasul, baru ke sirat, jembatan Siratal Mustaqim, baru ada ke terakhir di surga atau di neraka, di jannah atau di neraka. Nah, ini kita tahu untuk apa? Biar kita ngeh sebenarnya. Dari sini sampai berikutnya,
Dari sini, dari alam kubur sampai berikutnya jannah neraka, yang menentukan itu di mana? Yang menentukan kita sukses, yang menentukan kita selamat di kubur, selamat ketika dihisab, bahagia ketika dibagi catatan amal, timbangan kebaikan kita berat, ketika kita masuk di telaga Rasul kita diizinkan untuk bisa minum di sana, ketika di sirat kita bisa melewati dengan cepat, dan akhirnya berlabuh di jannah, mana yang bisa menentukan? Hanya ada di sini, hanya di alam dunia. Kalau kita secara kasar aja hitung ya, misalnya ada beberapa fasa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari 11, kalau kita bilang ada 11 tahap, dari 11 hanya ada satu tahap yang menentukan kita bahagia. 1 dari 11. Kalau kita bicara dari misalnya tahun, lamanya kita, gitu ya, lamanya kita bisa bisa apa ya, bisa berkarya, akhirnya bisa menentukan kesyurgaan neraka itu, ya di dunia paling berapa sih? Umurnya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekitar 63 tahunan lah gitu. Kalau ada yang lebih, alhamdulillah gitu ya, memang itu bonusnya. Cuma 63 tahun. Tapi di alam kubur, di alam berbangkit, di padang mahsyar, dihisab dan setelahnya, itu waktu yang kita nggak bisa bayangkan. Bahkan nanti di jannah itu benar-benar kekal selamanya. Antara kamu di jannah atau di neraka. Walaupun memang nanti ada kisah, ada orang-orang yang di neraka dulu, baru ke jannah. Tapi pasalnya maukah kita langsung ke neraka? Dulu. Nggak mau kan gitu. Nah, ada fase itu 63 tahun dibandingkan dengan kekal selamanya. Bayangkan coba. Berarti otomatis dari sini, dari peta hidup ini, kita harus memahami apa? Kita harus memahami bahwa hidup kita itu sebentar. Dari yang sebentar ini, waktu itu kita, misalnya, ini kasar kan, waktu itu akan review lagi. Kita tidur 8 jam, berarti sepertiga, 8 dari 24, sepertiga kan? Sepertiga dari hidup kita dihabiskan untuk tidur. Kalau 8 jam. Udah gitu, sisa siangnya kita nggak maksimalin. Tapi pas ditanya, setiap orang, mau nggak ke jannah? Mau. Nah, itu mah atuh omdo gitu kasarnya. Itu mah cuma di mulut. Tapi kelakuan, dari sikap, dari segala macam, nggak kelihatan tuh. Tuh reha tuh. Tuh masih santai-santai tuh. Tuh, agama Islam aja dia nggak paham. Gitu. Dia nggak punya waktu untuk belajar. Dan alhamdulillah kita di sini, alhamdulillah, Allah memberikan ya kemudahan hati-hati kita untuk bisa berkumpul di sini. Semoga Allah selalu menetapkan, menanamkan rasa ini di dalam diri kita hingga akhir hayat kita, bahkan hingga maut memisahkan kita. Oke, jadi sekali lagi di sini udah dibahas di paling awal, berarti kita poinnya adalah kita harus maksimal di alam dunia. Dan kita juga ya diisyaratkan dari doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sukses bahagia dunia akhirat. Sukses di dunia ya maksimalin berarti skill di dunia agar bisa mendapat kebahagiaan di dunia. Kalau pengen di akhirat ya maksimalin ilmu akhirat dan bisa mengamalkan gitu. Gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk, nah ada metodologi dakwah. Waktu itu kita udah bahas juga kan, di Ma'rifatul Rasul sebenarnya ada metodologi dakwah, ada 4 sebenarnya. Membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa, membacakan ayat-ayatnya, nih Allah tuh bilang kayak gini loh gitu. Kalau ada masalah tuh nih Allah tuh bilang kayak gini loh gitu. Nih pencipta kita tuh bilang kayak gini, nih solusinya tuh kayak gini nih gitu. Itu membacakan ayat. Yang kedua mensucikan jiwa agar hati-hati kita diluruskan dari kesyirikan. Membacakan ayat mensucikan jiwa, dan berikutnya adalah tarbiyah. Tarbiyah itu waktu itu udah kita bahas juga. Tarbiyah itu ya sama kayak kita kalau mau nanam tanaman, apa yang kita lakukan? Ya kita siram, kita pupuki sedikit demi sedikit, dan kita kukut gitu ya. Kalau binatang kita kukut benar-benar sampai bisa menjadi tumbuhan yang luar biasa. Wah, daunnya lebat, buahnya manis-manis, batangnya kokoh, akarnya
akarnya mencengkram kuat ke dalam tanah. Nah, caranya dengan apa? Dengan tarbiyah. Makanya ada dua prinsip dalam tarbiyah, akan review lagi. Ada pengawasan dan pengontrolan. Makanya sekali lagi di DKM juga ada itu. Ada tarbiyah, ada divisi tarbiyah, ada mentoringnya. Ada gimana caranya untuk kontrol sama mutaba'ah. Ya salah satu caranya adalah di mentoring. Teman-teman mungkin belum bisa. Belum bisa apa? Belum bisa baca Quran sehari misalnya sejuz. Belum hafal Al-Quran. Belum rutin sholat duha, belum rutin tahajud, belum tersentuh hatinya untuk bangun tahajud. Nah, di mentoring itu sampaikanlah keinginan-keinginan itu. Dan sebelum disampaikan, kita juga dari DKM coba untuk ngasih tahu. Nih, luar biasa loh keutamaannya Qiyamul Lail. Nih, luar biasa loh keutamaannya duha. Ketika udah tahu itu, coba masing-masing ketika mendengar keutamaan-keutamaan itu, hati kita tuh tersentuh nggak sih? Hati kita tuh jadi pengen nggak sih untuk melakukan itu? Karena apa? Dosa kita teh banyak, apakah kita nggak pengen itu? Atau misalnya ketika kita nggak pengen mikir gitu juga. Lah, hei, dosa-dosa teh banyak. Bahkan yang wajib aja kadang-kadang formalitas. Bahkan yang wajib aja kadang-kadang nggak diresapi, tiba-tiba udah salah. Kamu mau surga atau mau neraka? Kamu mau dicintai sama Allah atau enggak? Oh iya mau. Gimana caranya dicintai? Oh iya, Allah udah ngasih bocoran. Bocorannya berupa apa? Ada amalan-amalan ibadah yang jika kita lakukan, Allah semakin cinta. Ketika Allah udah cinta, apa yang Allah lakukan? Udah, kalau Allah udah cinta sama kita tuh Allah udah ngasih rahmat, ngasih petunjuk sama kita. Ketika itu doa kepada diri kita agar kita selalu ditetapkan di jalan itu sampai akhir kiamat gitu ya, sampai hari kita meninggal. Karena salah satunya doa siapa lagi yang bisa menolong diri kita selain kita gitu ya. Doakan diri kita dan juga doakan orang-orang karena barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui maka malaikat mendoakan hal yang sama untuk dirinya. Nah, balik lagi tarbiyah di sana. Nah, cara-cara asalnya nggak bisa, belum biasa sholat duha, belum biasa qiyamul lail, akhirnya bisa jadi qiyamul lail, itu proses yang panjang, nggak bisa langsung. Karena banyak orang-orang yang tahu, coba, ada nggak sih orang yang nggak tahu? Ada sih sebenarnya. Tapi banyak nggak orang yang tahu? Banyak, tapi mereka tidak melaksanakannya. Kenapa? Kenapa? Salah satunya karena belum tersentuh, bisa jadi ilmunya ada tapi hatinya itu belum. Nah, gimana cara menyentuhnya? Nah, di mentoring. Makanya share sama sama kakak-kakak mentornya. Kalau nggak berani, nggak enak ngobrol ngobrol langsung, misalnya bisa PM ke kakak mentornya. Kang, saya ada masalah ini, Kang, saya nggak rasa kayak gini, Kang, gimana ya? Ya, insya Allah kakak-kakak mentornya akan berusaha untuk sama-sama, yuk kita memperbaiki diri gitu. Nah, itulah tarbiyah. Baru berikutnya adalah jihad. Untuk apa? Dakwah. Nah, baru kita bahas nih, kewajiban dakwah. Sebenarnya dakwah itu apa? Nah, yang tadi, gimana caranya biar kita bisa memahamkan yang empat tadi, membacakan ayat, mensucikan jiwa, mentarbiyah dan jihad gitu. Untuk dakwah ya, ya caranya dengan dakwah gitu. Nah, dakwah ini apa? Dakwah ini intinya adalah seruan. Seruan. Firman Allah kan di surat Fusilat ini, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh. Tuh, luar biasa. Siapa yang lebih baik kata Allah? Nah, mau nggak kita menjadi seperti itu? Yuk, sama-sama semakin semangat. Nah, sebenarnya dakwah itu, nah, kelebihan, bayangin ya. Dakwah itu apa? Nah, ini dakwah itu. Kita, manusia, mengajak manusia ke jalan Allah. Dengan apa? Dengan hikmah dan nasihat yang baik. Sampai mereka meninggalkan tagut dan beriman kepada Allah, agar mereka meninggalkan kegelapan jahiliyah dan berpindah kepada cahaya Islam. Jadi kita ngajak. Karena Rasulullah
juga mengajarkan, karena Rasulullah juga mengajarkan bukan cuman soleh sendiri. Rasulullah bisa soleh sendiri, tapi memang Allah memerintahkannya bukan seperti itu. Ajak yang lain. Ajak yang lain. Dengan apa? Dengan hikmah dan nasihat yang baik. Makanya kadang-kadang kalau misalnya ya Akang sendiri kadang-kadang Mas, dalam hati itu suka ngejudge, suka apa. Nah itu yang harus diperbaiki. Gitu. Karena yang nggak beres kalau dakwah kayak gitu. Nggak beres. Rasulullah tuh dakwah dengan hikmah dan nasihat. Rasulullah tuh dakwah dengan teladan. Akhirnya orang-orang nggak bisa nggak dalam hatinya yakin sebenarnya bahwa Nabi Muhammad, kalau mereka bilangnya Muhammad bin Abdullah gitu. Kalau kita menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang memang nggak mungkin berbohong dan memang yakin bahwa sebenarnya yang diomongkan itu adalah yang benar, cuman memang hatinya aja belum menerima, nggak rela untuk meninggalkan kegelapan jahiliyah, nggak rela untuk meninggalkan penyembahan-penyembahan terhadap berhala-berhala yang disembah oleh oleh nenek moyang mereka. Mereka nggak mau meninggalkan Togut, gitu. Karena mereka udah nyaman di situ. Nah, kita ngajak apa? Yo, balik kepada Allah. Bareng-bareng yuk sama-sama ke Allah. Bareng-bareng yuk sama-sama menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kan kita pengen. Jadi makanya tujuan kita adalah pengen cinta sama Allah. Kita pengen cinta. Kita berusaha untuk menjadi orang yang dicintai. Dan kita mengajak sekitar. Kita mengajak semesta untuk mencintai Allah juga. Yuk tinggalkan semua togut-togut. Yuk beriman cuman ke Allah. Yuk beribadah dengan baik. Kalau untuk togut udah dibahas ya sebelumnya apa. Oke. Sebentar. Sebelum masuk ke ini ya. Sebelum masuk ke yang ini, ada lagi di surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ini yang harus kita ingat-ingat. Mungkin kadang kita juga kesal gitu sama orang-orang yang nantang sama Allah atau segala macam. Hei, jangan sampai kita malah berbantah-bantahan dengan mereka dengan cara yang buruk, walaupun kontennya baik, akhirnya mereka menolak. Justru mereka menolak Islam itu karena apa? Bukan karena Islamnya yang aneh, bukan karena Islamnya yang salah, bukan karena ajarannya yang tidak baik menurut mereka, tapi karena orang-orangnya gitu. Oh iya, berarti kita harus memperbaiki diri. Gitu. Sungguhnya, akan lanjutkan, sungguhnya Tuhanmu dialah yang mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, sebenarnya semua umat Islam itu sepakat bahwa dakwah ini adalah amal yang disyariatkan, dan ini termasuk fardu kifayah. Makanya di 20 ada DKM gitu ya. DKM ada ekstrakurikuler resmi gitu ya, biar nggak disebut yang ya biar nggak ada fitnah-fitnah, kita terbuka gitu ya. Kita pengen dakwah bareng-bareng gitu. Nah, itu fardu kifayah itu. Kalau misalnya udah ada ya terbebas sebenarnya yang lain. Nah, cuman masalahnya bukan cuma terbebas kan, tadi udah udah dibahas di awal kan bahwa sebenarnya kita pengen menjadi bagian dari mereka. Sebenarnya kita pengen menjadi orang-orang yang punya pahala yang mengalir terus-menerus gitu. Makanya kita salah satunya ada di DKM. Makanya kita belajar ini. Tidak boleh kategori diabaikan, diajukan, bahkan dikurangi bobot kewajibannya, nggak boleh. Hal ini disebabkan, ini ada di surat Al-Imran ayat 110. Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Sebenarnya ayat ini tuh umum sifatnya. Kewajiban atas setiap individu untuk melaksanakan dakwah. Cuman disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kamu bisanya apa? Kamu bisanya segimana? Ya silakan gitu. Kamu punya sosmed silakan. Kamu punya Instagram, punya SoundCloud, punya podcast, punya macem-macem. Gunakanlah untuk mengajak semesta untuk mencintai Allah, untuk lebih mencintai Allah. Jangan sampai digunakan hanya untuk yang sia-sia gitu. Nah, huruf man gitu ya. Di situ artinya adalah penjelas. Jadi
Kalau penjelas itu maka artinya jadilah kamu wahai kaum muslimin sebagai umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ini ada di kitab Jami'ul Bayan, karya dari At-Tabari. Gitu ya. Nah, di ayat ini juga, di ayat ini ya, yang Al-Imran ayat 110 ini. Nah, kalau yang di sini Al-Imran ayat 110 ya. Al-Imran ayat 110 itu berbicara tentang 3 hal ini. Menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, beriman kepada Allah. Ini adalah predikat terbaik umat manusia. Kalau umat manusia mana sih yang dapat predikat terbaik? Ya yang melakukan 3 hal ini. Menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, beriman sama Allah. Nah, makanya DKM pun mengerjakan ini. Maka masing-masing kita pun mengerjakan ini sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita, makanya kan man ra'a minkum mungkaran, kalau misalnya kamu melihat ya, kalau bisa dengan kekuatan, kalau bisa dengan lisan, nggak bisa dengan kekuatan ya dengan lisan. Kalau nggak bisa dengan lisan karena banyak madorotnya, akhirnya coba dengan hati, gitu ya. Nah, dakwah itu adalah pekerjaan terbaik yang tadi sudah disebutkan juga. Nah, berikutnya. Nah, sebenarnya ada metodologi-metodologi dakwah. Nah, sebelum kita masuk metodologi-metodologi dakwah, sebenarnya Akang pengen ngebahas tentang ini, ada kisah-kisah. Kisah-kisah dari siapa? Kisah-kisah dari para ulama terdahulu tentang dakwahnya nih. Jadi, makanya para ulama itu mereka tahu bahwa dakwah ini adalah perbuatan yang terbaik. Pelakunya akan dibalas oleh balasan yang sangat besar. Bahkan ketika meninggal gitu ya, ketika meninggal, atau misalnya di sini, misalnya 20, kalian misalnya ada yang jadi pengurus, ada yang nggak jadi pengurus, tapi kalian bikin sesuatu yang luar biasa, akhirnya dilakukan terus oleh adik-adik kalian kelak. Maka pahalanya akan mengalir terus kepada kalian, walaupun kalian tidak lagi di 20. Coba bayangkan. Makanya semailah benih sebanyak-banyaknya di DKM ini. Berkreativitaslah setanda kutip seliar mungkin. Seluar biasa mungkin. Nih, saya pengen ini. Wah, saya pengen ini. Saya pengen berkontribusi ini. Saya berkontribusi ini. Kenapa? Ya saya pengen yang dilakukan itu adalah salah satunya dari usul saya. Saya melakukan, terus dilakukan. Ya ini sebagai tabungan pahala saya nanti. Gitu ya. Nah, cuman masalahnya tadi ini kalau misalnya dari kisah-kisah para ulama itu mereka itu mengalami ancaman, mengalami intimidasi. Alhamdulillah kita enggak, tapi kita coba untuk berhenti sejenak untuk merenung. Ada beberapa kasus di sini. Bahkan para ulama-ulama dulu tuh pernah ada disiksa, ada yang diteror, ada yang dibunuh, bahkan ada yang diembargo secara ekonomi dalam waktu yang lama. Tapi mereka tetap memegang teguh ini gitu. Ini salah satu gambaran yang bisa kita ambil bahwa sebenarnya dakwah ini luar biasa loh. Ketika memang orangnya benar-benar tahu dan benar-benar diresapi sampai hati gitu ya. Apa yang dialami oleh imam 4 yang terkenal? Contoh, yang Imam Abu Hanifah. Beliau sampai dijebloskan ke dalam penjara gara-gara berdakwah dan mengatakan bahwa yang hak itu hak, yang batil itu batil. Bahkan sampai di penjara. Imam Malik, karena menegakkan kebenaran, beliau rela dipukuli sampai kedua tulang belikat beliau hampir lepas karena kerasnya pukulan. Bayang, itu Imam Malik. Imam Syafi'i, karena gara-gara membela kebenaran, beliau dimasukkan ke bui dan mau dibunuh oleh raja pada saat itu. Ada kasus lagi, Imam Ahmad bin Hambal. Pada zamannya itu ada fitnah dari kaum Mu'tazilah. Fitnahnya apa? Bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Akhirnya beliau mengatakan, Al-Quran itu adalah wahyu, bukan makhluk. Jadi pada saat itu, orang-orang pada ngomong kayak gitu, Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Tapi karena beliau tahu, beliau paham, beliau yakin harus mengatakan yang benar, maka beliau mengatakan itu. Nah, dari pernyataan yang tegas itu, akhirnya beliau dimasukkan ke dalam penjara, beliau dicambuk beberapa kali, hingga sebagian algojo yang menyiksa beliau
mereka membuat kesaksian. Kesaksiannya apa? Bahwa Imam Ahmad bin Hambal dicambuk sebanyak 80 kali. Yang jikalau gajah itu dicambuk seperti itu, maka akan mati terkapar. Maka beliau terkenal sebagai sebutan Imam As-Sunnah karena membela sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada lagi kata-kata ini tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena berdakwah dan membela kebenaran, beliau rela dimasukkan ke penjara. Bahkan tak menikah hingga beliau mati dalam penjara. Nah, ada kata-kata yang cukup terkenal. Kata-katanya seperti ini. Apakah yang akan diperbuat musuh-musuh kepadaku jika aku dipenjara? Jika aku dipenjara, penjaraku adalah khalwat. Khalwat itu apa? Beribadah kepada Allah. Jika aku diasingkan, maka pengasinganku adalah tamasya. Jika aku dibunuh, kematianku adalah syahadah. Akan ulang, kata-katanya seperti ini. Apakah yang akan diperbuat musuh-musuh kepadaku? Jika aku dipenjara, penjaraku adalah khalwat. Jika aku diasingkan, pengasinganku adalah tamasya. Dan jika aku dibunuh, kematianku adalah syahadah. Itulah kata-kata beliau dalam tekadnya membela kebenaran. Luar biasa kan? Gitu ya. Atau misalnya siapa yang mampu menundukkan orang-orang dengan segala alternatif perjuangannya adalah serba baik sebagaimana beliau. Siapa yang mampu? Gak ada. Kecuali Maha Perkasa dengannya justru menaklukkan manusia ke dalam lindungan syariat Allah. Ini di buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah oleh Abdul Hasan An-Nadawi. Nah, ditulis seperti itu. Ya. Nah, ternyata memang ketika para ulama benar-benar sudah, memang para ulama pasti ulama, orang yang mengerti, orang yang faham, gitu ya. Ketika mereka semakin banyak ilmu, semakin merunduk hati mereka, semakin mereka cinta sama Allah, semakin yakin bahwa hak itu hak, batil itu batil, yang hak itu harus dikatakan benar, yang batil itu harus dikatakan batil, gitu ya. Maka mereka melakukan pembelaan itu. Walaupun sebenarnya secara syariat diperbolehkan ketika memang ketemu dengan kasus-kasus ekstrim seperti itu, tapi mereka tidak mau melakukannya. Tapi mereka tetap berada memegang itu, ya. Sebenarnya dakwah itu punya urgensi yang banyak banget. Tapi intinya adalah tersebarnya kebenaran ke umat manusia. Lalu akhirnya manusia ngapain? Manusia merubah pola pikirnya dari yang jelek menjadi baik. Jelek menurut Allah, dari yang jelek menurut Allah menjadi baik menurut Allah. Dari beribadah kepada makhluk menjadi beribadah kepada Khalik. Lalu membela Islam, mendakwahkan Islam semampunya, hingga dengan usaha mereka setelah rahmat Allah dengan rahmat Allah manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Jangan sampai kita kalah sama orang-orang yang berdakwah kepada keburukan. Mereka dengan pede untuk mengatakan hal-hal yang mereka yakini, padahal Allah nggak cintai. Misal yang LGTB, gitu ya. Misal yang mengutarakan seks bebas. Jangan kalah sama mereka. Atau tanda kutip bisa jadi mikirnya gini, jangan sampai dakwah Islam kalah dengan dakwah mereka. Makanya, yuk dakwah, yuk ngajak, yuk jadilah inspirasi untuk semesta. Yuk memperbaiki agar kita bisa menginspirasi semesta. Dengan apa? Nih, dengan belajar Islam, kamu akan semakin dekat sama Allah, kamu dicintai sama Allah, maka sikapmu semakin baik, menjadi teladan bagi semesta. Dakwah dengan itu. Gitu ya. Nah, sebenarnya, baru kita masuk metodologi dakwah itu ada beberapa hal. Nah, sebelum kita masuk, sebenarnya ini tuh yang disebutin tingkatan ilmu pada seseorang. Ada 6. Yang pertama itu al-ilm. Al-ilm itu apa? Mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang benar. Dalam kurung menurut Allah, ya.
Karena sekarang kan akhirnya kadang-kadang malah direlatifkan kan. Terus sama kayak ada kayak ini kayak pernah lihat satu lukisannya itu dibuat udah gitu ada orang yang melihat sebagai nenek, ada orang yang melihat sebagai eh nona-nona lah bahasanya gitu ya. Ada nenek-nenek, ada nona-nona. Akhirnya diomongin. Tuh kan tergantung sudut pandang. Memang ada yang seperti itu. Tapi tidak dinafikan juga bahwa Allah bilang bahwa yang hak-hak, yang batil itu batil. Nah, maksudnya di sini yang pertama itu al-ilm, mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah al-jahlul basit. Ini tuh apa maksudnya? Tidak mengetahui sama sekali. Jadi benar-benar nggak tahu sama sekali. Nah, yang berikutnya ada jahlul murakab. Jahlul murakab ini apa? Mengetahui tapi tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Mengetahui tapi tidak sesuai dengan sebenarnya. Disebut murakab karena apa? Karena pada orang tersebut ada dua kebodohan. Yang pertama, bodoh karena tidak mengetahui yang sebenarnya. Dan yang kedua, bodoh karena beranggapan bahwa dirinya tahu padahal tidak tahu. Gitu. Oke, yang kedua itu jahlul murakab. Yang ketiga, al-waham. Al-waham ini mengetahui sesuatu, nah kemungkinan salahnya lebih besar daripada yang benar. Kalau yang syak, kemungkinan benar salahnya itu sama. Kalau yang zon, mengetahui sesuatu kemungkinan benarnya itu lebih besar daripada yang salah. Nah, sebenarnya sekali lagi manusia itu ada 6 tingkatan keilmuan. Nah, semoga kita digolongkan kepada tingkatan yang pertama. Semoga Allah menggolongkan kita kepada orang yang ahli ilmu, orang yang berilmu, yang benar-benar faham ilmunya dengan hujah yang kuat dan bisa mengaplikasikan ilmunya benar dengan baik dan ikhlas gitu ya. Nah, berikutnya terakhir. Ini terakhir kan? Oh enggak. Berikutnya nih tentang sasaran-sasaran dakwah. Nah, sasaran-sasaran dakwah itu ada banyak. Yang pertama, pribadi, kelompok kecil, masyarakat, dan negara. Nah, gimana caranya? Dulu Rasulullah juga kan seperti itu. Pribadi dulu, baru ke kelompok-kelompok kecil, akhirnya ke masyarakat, baru akhirnya ke negara. Maksudnya apa? Ketika pribadi baik, maka akan terbentuk kelompok-kelompok kecil yang baik. Kelompok-kelompok kecil yang baik. Nah, ada seorang pribadi ini dia berdakwah. Akhirnya dia punya kelompok-kelompok kecil. Di situ dia berusaha bersama kelompoknya untuk menjadi lebih baik. Gitu ya. Baru akhirnya mereka berdakwah juga ke yang lain, akhirnya membentuk masyarakat, kelompok yang lebih besar, yang lebih baik. Baru akhirnya ya tadi, negara ini akan terbentuk dari masyarakat-masyarakat yang banyak. Maka akhirnya ke negara. Gitu. Karena beberapa kasus ada beberapa aturan-aturan yang nggak bisa dilakukan ketika memang negara tidak melakukannya. Tidak ada aturan dari negara Indonesia tentang itu, misalnya. Gitu ya. Gitu, kayak contoh waris misalnya. Gitu ya. Ada beberapa kasus yang nggak seperti itu. Jadi sasaran dakwah itu ada banyak. Nah, gimana caranya? Kalau misalnya DKM kan berarti kan ke masing-masing pribadi gitu dah. Udah gitu ke kelompok-kelompok di kelasnya masing-masing gitu ya, di 20 gitu. Gitu. Nah, ada kemampuan yang harus dimiliki oleh kita orang-orang yang berdakwah. Yang pertama, niat yang ikhlas. Ini di surat Allah berfirman seperti ini. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsu yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidah juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Udah gitu wama umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahuddin gitu ya. Innamal a'malu binniyat. Intinya niat ikhlas karena bisa jadi dakwah yang kita lakukan walaupun luar biasa keutamaannya, ya justru karena tahu luar biasa keutamaannya, maka setan pasti akan menggelincirkan dengan berbagai macam cara agar walau sudah kita melakukannya, tapi Allah tidak menerimanya sama sekali. Salah satunya dengan apa?
keikhlasan. Maka harus dijaga niat kita ikhlas sebelumnya, pada saat, dan setelahnya. Selalu dijaga agar ikhlas. Jangan sampai segala macam amalan yang sudah kita lakukan berguguran begitu saja. Berikutnya harus punya kecerdasan. Contoh kayak kisah-kisah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini di surat Al-Baqarah 258. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan. Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan. Jadi Allah udah ngasih pemerintahan, malah dia mendebat Nabi Ibrahim tentang Allah. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu heran, terdiamlah orang kafir itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Atau kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang terkenal juga. Ketika di suatu daerah, ya daerahnya banyak berhala-berhala. Ada berhala yang paling besar. Saya diajak ngobrol, ya udah. Dengan kecerdikan Nabi Ibrahim alaihissalam, dihancurkan semua berhala yang kecil, disimpan ke berhala yang besar. Tiba-tiba semua menyalahkan Ibrahim, udah tahu pasti Nabi Ibrahim alaihissalam yang melakukan. Ya, Nabi Ibrahim lalu ngobrol, ya udah tanyain aja kepada berhala yang besar. Ya nggak mungkin lah dia bisa. Nah tuh, ongkoh nggak mungkin, tapi malah disembah. Nah kan, biarkan logika mereka sendiri yang akhirnya meruntuhkan logika merekanya. Maksudnya logika mereka yang kita bimbing gitu ya. Kita mikir kayak gini, sok ngarahin, gitu. Akhirnya mereka sendiri yang mikir logikanya benar atau enggak gitu. Berikutnya ada kekuatan ilmu dan kekuatan jasad. Di surat Al-Baqarah 247. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Berarti kekuatan ilmu dan kekuatan jasad. Dan Nabi Musa juga ya, Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa di surat Al-Qasas ayat 15. Nabi Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lemah, maka didapatinya di kota itu ada dua orang laki-laki yang berkelahi, yang seorang dari golongan Bani Israel, seorang lagi dari musuhnya, kaum Firaun. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Lalu Nabi Musa meninjunya, bum, dan matilah musuhnya itu. Ninju, bum, langsung meninggal. Bayangin, Nabi Musa berkata, ini adalah perbuatan syaitan. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata permusuhannya. Nah, berikutnya adalah yang pandai menjaga amanah dan berpengetahuan, gitu ya, dan tidak sendiri dalam berdakwah, karena mau nggak mau kita nggak bisa sendiri dalam berdakwah, kita harus bareng-bareng. Nabi Muhammad SAW pun mencontohkan seperti itu. Nabi Muhammad tidak berdakwah sendiri. Nabi Muhammad menjadi sahabat bagi para sahabat-sahabatnya kala itu gitu ya, untuk membimbing dan akhirnya sama-sama untuk berdakwah. Berikutnya menjadi contoh bagi masyarakat. Nah, terakhir tahapan-tahapan dakwah ada ini. Ada yang tabligh, ada yang ta'lim, ada yang tarbiyah, tazkiyah. Ini yang dilakukan kan. Tabligh itu yang umum, PRI. Ta'lim itu yang kayak gini, KIT. Tarbiyah, tazkiyah itu yang kayak mentoring. Gitulah ya, simpelnya gitu. Dan insya Allah DKM sudah berupaya untuk menjalankan semuanya. Oke, alhamdulillah. Mangga, ada yang mau ditanyakan dulu dari Torik, Rangga, sama Fauziah? Enggak, cukup? Enggak kan? Alhamdulillah. Kalau dari Fauziah? Oke, kalau nggak ada. Mungkin itu aja ya, punten soalnya Akang lagi ada yang harus dikerjakan.
Semoga bermanfaat, semoga ilmunya yang kita pelajari hari ini bisa membawa kita untuk lebih paham lagi, untuk lebih giat lagi dalam berdakwah, untuk lebih semangat lagi dalam berdakwah, agar Allah semakin cinta ya. Tujuannya tiada lain, ya pengen Allah lebih cinta sama kita, agar kita dapat keberkahan dakwah. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar. Astagfirullah. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qali hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih Kang. Sami-sami, salam.